kurang terpuji diduga dilakukan seorang ustadz yang merupakan pemilik rumah tahfiz di Batubara, Sumatera Utara. Tak tanggung-tanggung, pria berinisial ZAS itu telah melakukan perbuatan asusila terhadap 12 santriwati. Karena perbuatannya, ZAS dilaporkan dan akhirnya ditahan pihak berwajib. Entah apa yang merasuki pikiran ZAS hingga tega melakukan perbuatan tak senonoh terhadap santriwatinya sendiri. Tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi yang ada korban sebanyak 12 orang. Kita dapat laporan sebanyak 4 orang. Jadi sekarang sudah ditahan sejak tanggal 19 Januari 2024 di Polres Batubara. Nyangka, awak percaya sama tahfiz, pikir awak selamat karena awak di dalam. Marah sih, namanya anak sendiri. Kayak mana yo, marah sekali, kecewa. Ya. Minta ya dihukum secara hukum bertindak, karena nanti banyak korban lain. Itu aja. Tentu saja perilaku asusila yang dilakukan ZAS itu membuat warga sekitar terkejut. Apalagi ZAS merupakan sosok yang dikenal baik dan kerap mengisi khutbah di sejumlah masjid. Santriwati yang tengah menimba ilmu di rumah tahfiz itu menjadi korban pencabulan oleh ustadznya sendiri. Pelaku telah diamankan pihak berwajib sejak 19 Januari lalu dan berkasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Pelajarannya itu sangat bagus, adabnya, Yang berinisial JAS ini merayu para santriwati seolah-olah dia bertindak sebagai ayah, mengayomi, melindungi, kalau sakit diurut. Cuma caranya yang berbeda. Ini semua anak-anak di bawah umur 9, 10, 11, 12 sampai 14 tahun. Ancaman hukumannya dia akan dikenakan 15 tahun. Di tempat terpisah setelah polisi menetapkan YA sebagai tersangka atas kasus kematian Dante, putra sematawayang Tamara Tiasmara, kini giliran Angger Dimas yang merupakan ayah dari almarhum Dante buka suara. Usai menyambangi Polda Metro Jaya, Angger Dimas yang begitu gigih mencari keadilan atas meninggalnya sang buah hati akhirnya menemukan titik terang. Lantas benarkah Angger Dimas telah bertemu dengan YA? Seperti apa pertemuan dirinya dengan YA? Tidak. memang tidak ingin bertemu atau memang tidak ingin bertemu? Memang nggak mau ketemu aja sih. Perasaannya pertama yang pasti mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang sudah bekerja dari pagi sampai pagi lagi, sama teman-teman juga media yang sudah support sama ini. Tadi ke dalam cuma ngecek-ngecek aja sih bagaimana progresnya. Selanjutnya akan saya akan serahkan ke penyidik. Angger Dimas seperti tak mampu menutupi amarahnya terhadap apa yang telah dilakukan YA kepada mendiang anaknya di kolam renang. Sama-sama memiliki anak, namun YA seperti tak peduli dengan apa yang telah ia perbuat. Pun dengan Tamara yang sejatinya menaruh rasa percaya lebih kepada YA justru mendapati kenyataan pahit. Anak yang dititipkan kepada sang tambatan hati justru harus meregang nyawa. Pasti ada penyesalan, nggak mungkin nggak, pasti. Saya 1000% yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya, saya udah nggak bisa komentar, nggak bisa komen apa-apa. Ya, itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Dan maaf gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih. Tapi satu sisi lega, semua itu cepat dan kita masih akan terus telusuri lah. Kan banyak yang ngomong aku nutupin, terus banyak yang ngomong ibunya tega, kalau gue jadi dia gue pasti langsung lihat. Kan semua ibu tuh nggak punya perasaan yang sama gitu.
Itu kan aku nyampe di rumah sakit, di IGD, Dante udah di kasur, udah dibilang meninggal. Gimana sih aku datang anak aku meninggal gitu. Aku teriak-teriak di situ, aku histeris. Terus aku langsung naik ke Dante, aku pangku, aku gigitin, aku jubitin. Itu respon aku aja biar Dante tuh bangun gitu. Bukan aku tuh mau nyakitin Dante gitu, nggak mungkin lah. Dari sisi psikologinya gini ya, rumah tangga mungkin bisa berakhir ya karena satu hal kondisi. Tapi menjadi orang tua jangan pernah gagal. Jadi artinya jangan jadikan anak kita menjadi korban kedua kalinya, korban percayaan orang tua, terus korban dari salah asuh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pelajaran yang sangat penting bahwa menitipkan anak itu memang kepada orang yang kita percaya gitu, bukan hanya kepada orang yang kita sukai. Karena balik lagi kita nggak pernah tahu apakah dia bisa amanah atau enggak menjaga anak kita, akan teliti atau tidak menjaga anak kita. Karena beda loh rasa ketika orang menjaga anak karena memang dia tahu anak ini perlu dijaga dengan ya udah karena suatu hal yang memang harus dilakukan, itu akan berbeda gitu. Jadi artinya ini pelajaran buat kita bahwa untuk anak kita nggak bisa asal titip, asal coba-coba gitu, karena begitu kejadiannya fatal sangat disesalkan. Angger, Dimas, dan Tamara sejatinya memang tak lagi menjalin komunikasi sejak bahtera rumah tangga mereka karam. Maka Angger tak pernah tahu jika almarhum Dante selalu dititipkan kepada YA oleh Tamara. Bahkan Angger, Dimas sama sekali tak mengenal sosok YA, lelaki yang tengah dekat dengan Tamara. Enggak, sama sekali enggak. Tapi ketika diperkenalkan juga, kan Belum. hubungannya sudah hampir 2 tahun ya katanya. Anak suka cerita almarhum. 21 sampai 24 sampai 3 tahun. Enggak pernah cerita. Nggak pernah. Cuman anak saya tuh selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang, kakak tolong bilang mama sih gitu. Kita udah nggak ada hubungan 3 tahun, 2 tahun. Nggak ada. Saya komunikasi sama anak saya langsung gitu. Selama ini Tidak. Tidak ada izin untuk menitipkan Tidak. gitu. Tidak ada. Kalau saya berantem sebelum kejadian itu nggak mungkin saya nitipin Dante sih. Dan saya sebenarnya bukan nitipin ya, mau renang. Terus ya udah bareng dulu, nanti aku nyusul ya habis syuting gitu. Bukan berarti aku nitipin terus aku tinggalin gitu aja. Di tengah penetapan tersangka, keluarga YA bereaksi. Dari media sosial yang tersebar, wanita yang diduga adik dari YA menepis jika kakaknya merupakan seorang yang tega melakukan perbuatan keji hingga menghilangkan nyawa anak kecil. Pemilik akun dengan nama Safira Ramadan itu menuding jika Tamara lah yang justru harus bertanggung jawab lantaran dinilai lalai. Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu, Dante juga tahu, Allah tahu semuanya, jadi terserah orang mau nilai apa. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit, jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diam aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin, tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap gimana. Aku ngakuin itu perbuatan aku, tapi orang kok mau nyakitin Dante gitu, ibu sendiri masa mau nyakitin anaknya. Dante pilek dikit aja aku udah heboh ya. Gimana ini gitu loh, Dante meninggal. Semua itu udah takdir Allah. Yang penting sekarang saya sebagai bapak, saya terus akan berjuang demi anak saya. Untuk perasaan mental mungkin nggak akan ada yang bisa membayar itu. Cuman kalau kita hidup di negara hukum, semuanya berdasarkan hukum, harus berdasarkan fakta. Dan maaf teman-teman, saya baru bisa nongol di depan teman-teman sekarang. Dari kemarin saya langsung bablas karena saya nggak mau gini. Saya diajarkan sama saya, jangan ada prasangka buruk. Salah satu kelalaian, karena kan ini sebab dari kelalaian ya gitu ya. Jadi artinya ya ini warning, pelajaran buat kita semua. Kan baiknya kita mengambil pelajaran ya dari apa yang sudah terjadi gitu, bahwa seorang ibu tuh harus punya kepekaan tinggi deh gitu. Apalagi kalau buat para single mom yang sedang dekat dengan pria gitu ya. Ya kita jangan terlalu percaya untuk menitipkan anak kita 100% sebelum kita sendiri yakin gitu bahwa dia akan menjadi pasangan hidup kita kelak. Itu sih, itu warning besar. Di sisi lain, setelah sebelumnya Putra Siregar angkat borok masa lalu, kini giliran Rizky Bilar yang buka suara. Dari tangkapan layar yang diunggah di Instastories Putra Siregar, tampak jika Bilar pernah menerima kekerasan dari kelompok yang merupakan YA.
itu urusan dia lah itu. Kita masih di koridor kayak ini aja. Nggak apa-apa, saya jawab semua asal di koridor saya. Masih diancam. Kita belum bisa memastikan lagi. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, ya saya minta sih seadil-adilnya, seberat-beratnya.